Saling klaim kemenangan telah memunculkan ketegangan di antara dua kubu pendukung pasangan Capres-Cawapres. Pihak Prabowo Hatta maupun Jokowi JK sama-sama memiliki kans untuk memenangi Pilpres tahun ini. Kubu pendukung Prabowo Hatta menduga ada beberapa dugaan kecurangan yang ditemukan tim advokasi mereka, yakni politik uang. Kasus dugaan politik uang dinilai terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif di berbagai daerah. Selain itu, mereka juga menduga ada indikasi mobilisasi pemilih siluman. Seperti di Jakarta, ditemukan banyak kasus pemilih non-penduduk setempat yang tidak memiliki formulir A5 yang seharusnya diperlukan untuk melakukan pencoblosan di lebih dari 5.000 TPS. Menjadi posisi pihak terkait maupun. Nah, oleh karena itu, karena memang ini sudah buktinya sudah kasat mata, kami sudah ajukan juga laporan ke Bawaslu. Maka kami berharap Bawaslu segera mengambil langkah tindakan untuk memberikan rekomendasi kepada KPU melakukan pemilihan ulang khusus di Jakarta, lebih khusus lagi kepada TPS-TPS yang kita bisa buktikan adanya kecurangan tadi. Sementara masing-masing tim kampanye pasangan calon presiden wakil presiden siap berperkara di Mahkamah Konstitusi dalam menghadapi gugatan perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum pada 22 Juli 2014 nanti. Hal itu disampaikan usai menghadiri rapat koordinasi perselisihan hasil Pilpres 2014 di Mahkamah Konstitusi. Kini saatnya semua pihak merunduk, merenung, berpikir, dan bersikap arif. Rakyat harus tetap sebagai pemenang. Bagaimanapun rakyat tidak hanya membutuhkan presiden, tapi pemimpin berkarakter yang secara nyata bisa memimpin negeri ini menuju cita-cita awal NKRI didirikan, yakni negara adil, makmur, penuh kedamaian. Ya pemirsa, kita memulai dialog kita pagi ini yang membahas mengenai aduan pelanggaran dari Pilpres. Di studio setelah hadir tim sukses dari Jokowi Yusuf Kala Bapak Enggar Tiasto Lukita dan juga tim sukses Prabowo Hatta Bapak Tras Rusnamaji. Selamat pagi, selamat datang di dialog kita pagi ini. Nah ini kita ke Pak Tras dulu, ini apa dasar dari aduan pelanggaran ini Pak? Ya, jelas saya memonitor quick count dari SMRC ya, Saiful Munjani, dan saya melihat pada jam 1:05 sampai 1:19 itu terjadi manipulasi data. Data tiba-tiba berubah sehingga lihat dari grafik ini suatu hal yang aneh kalau kejadian ekstrim seperti ini. Apa yang menjadi kejanggalan Pak di sini? Ini grafik dalam keadaan normal, grafik itu tidak akan ekstrim seperti ini. Ini dalam waktu singkat, cepat sekali perubahannya, dan ini dalam waktu 14 menit masuk 156 TPS, ya, mengubah keadaan, dan itu nggak mungkin. Ini pada tanggal 9 Juli 9 kemarin, Juli. Ini pukul berapa Pak? Pukul, di sini pukul 1:05, di sini pukul 1:19. Oke. Ini tanggapannya kalau Pak Enggar menanggapi hal ini bagaimana? Ada perubahan data atau mungkin kejanggalan dari data-data yang dirilis dari quick count begitu? Ini simpel aja, bahwa lembaga survei yang bersedia membuka metodologinya, penyebaran sampelnya secara terbuka dan transparan, maka saya berpendapat bahwa dia berani mempertanggungjawabkan secara ilmiah. Tetapi mereka yang tidak berani membuka, maka barangkali masyarakat juga bertanya, kenapa dia tidak buka kalau tidak ada sesuatu? Ke lembaga mana aja barangkali, dan ini quick count itu sangat ilmiah. Dan kita ikuti dalam berbagai proses, mulai dari pemilu, pilpres, pilkada, semua pilkada. Lembaga-lembaga survei itu terbukti mirip sekali dengan real count karena mereka ada metodologi, mereka secara saintifik itu bisa dibuktikan. Jadi kita juga harus melihat track recordnya. Saya tidak membela SMRC, saya tidak membela yang lain, tetapi membela bahwa mana yang bersedia dibuka, bersedia ditelanjangi oleh lembaga independen, oleh satu asosiasi yang
memang memiliki kemampuan dan keahlian untuk Pak Enggar, itu. tapi ada beberapa pendapat dari akademisi, ini dari beberapa universitas negeri begitu di Indonesia yang merisaukan ada perbedaan hasil hitung cepat dari lembaga survei dan uji publik harus dilakukan terkait transparansi dari hitung cepat. Ini menurut akademisi dari UI, Prof. Sulistiawati Irianto begitu. Tanggapan Anda, Pak? Ini transparansi dan juga metodologi yang dipilih Setuju. uji publik? Untuk itu dilakukan uji publik dan asosiasinya sudah melakukan itu. Saya pernah memimpin asosiasi dan kita pada saat tertentu maka kita hadirkan karena mereka tahu dan itu sesuatu yang tidak perlu disembunyikan. Kenapa harus disembunyikan? Dan barangkali baik sekali. Forum Rektor juga meminta, asosiasi sudah meminta dan itu mereka sudah menyampaikan dengan baik. Ya, Pak Tras, dengan data-data Anda ini, siapkah Anda untuk bisa uji publik atau mungkin Anda ingin melaporkan eskalasinya ke aparat begitu? Metodologi itu satu hal, pelaksanaan hal lain. Saya akui, saya termasuk pendukung Saiful Mujani. Saya mengikuti dia. Metodologi dia bagus. Saya hormat sama dia. Tapi masalahnya bukan di metodologi, di pelaksanaan. Lihat, data di awal sampai 1/5 grafiknya bagus. Ya, ini yang indikator, ini yang Saiful Mujani. Cuma masalahnya jam 1/5 data diganti. Itu yang menjadi masalah, itu yang menjadi harus diverifikasi, harus diaudit. Saya curiga karena dari lembaga-lembaga yang lainnya juga polanya sama. Quick count, saya percaya Pak itu ilmiah, ya. Kalau metodologinya benar dan dilaksanakan benar, hasilnya nggak jauh beda. Tapi kenapa ini ada perbedaan? Mungkin apa yang menjadi kerisauan Bapak atau kejanggalan yang dari temuan-temuan Bapak mungkin sudah melakukan riset, uji publik juga, uji statistik juga terkait hal ini? Ya, gini Pak, quick count, poinnya adalah, ini saya ambil contoh SMRC dengan indikator. Hasil akhir harusnya sama, tapi jalannya beda. Ini yang terjadi, polanya sama. Yang ini naik, ini SMRC naik, dia ikut naik. Ini turun, ikut turun. Ini crossing, ikut crossing. Ini ngebut, ini ikut ngebut. Nah, ini hanya bisa terjadi kalau sampelnya sama. Kalau seandainya sampelnya berbeda, pola garisnya ini nggak akan sama. Hasil akhir akan sama, tapi yang satu naik turunnya begini, yang satunya mungkin begitu. Dari hasil temuan ini eskalasinya akan kemana begitu Pak? Mungkin Anda melaporkan atau kami kemarin sudah sampaikan ini ke tim advokasi untuk ditindaklanjuti. Jadi sudah dilakukan, saya yakin. Nah ini Pak Enggar, ini terkait ada banyak juga modus-modus Pak. Ini dari perbedaan rilis data quick count, juga di lapangan ada temuan bahwa modus-modus pelanggaran di beberapa daerah begitu, ada intimidasi begitu. Bagaimana temuan dari tim sukses Jokowi JK terkait dari modus-modus pelanggaran yang ada di lapangan begitu Pak? Ya, setiap temuan kita langsung menurunkan tim. Dan kita bersyukur bahwa selain tim resmi yang dikeluarkan oleh tim kampanye nasional, tapi kita mendapatkan dukungan dari relawan yang begitu banyak. Saya barangkali dalam pengalaman saya dalam kegiatan politik saya dari tahun 79, ada 2 rezim yang berbeda ini sesuatu yang fenomenal. Di tahun ini ya Pak ya, pemilu ini dan ya? saya barangkali bisa menyebutkan inilah people's power. Karena kekuatan masyarakat yang memberikan dukungan, memberikan laporan, memberikan masukan di data kami, di tim data kami luar biasa. Baik berbentuk SMS, berbentuk foto, berbentuk laporan dan rekaman. Baik, tahan dulu Pak, kita harus jeda. Kita akan bahas selanjutnya bagaimana modus-modus ini secara detail ya Pak. Kami akan kembali pemirsa, tetaplah di Dialog Jurnal Pagi.